Halo semuanya, Sotihotu Nama Budaya. Perkenalkan, saya Feby Febriani dengan NPM 2142092 dari kelas 1 BUPA akan menjelaskan tentang hukum karma dan kelahiran kembali dari apa yang sudah saya dengar dari almarhum Cornelis Wawor dan Biku Utamo Mahathera. Menurut almarhum Bapak Cornelis Wawor, karma berasal dari kata kar yang artinya perbuatan. Beliau mengatakan di dalam agama Buddha, satu perbuatan dikelompokkan sebagai karma bukan karena tindakan saja, tetapi harus disertai niat atau kehendak saat melakukannya. Ada juga perbuatan yang dilakukan tanpa niat, maka itu tidak dikelompokkan sebagai karma. Contohnya ketika kita lagi jalan biasa saja dan menginjak daun yang ternyata di bawah daun tersebut ada binatang, binatang tersebut pun mati, maka hal ini tidak dikelompokkan sebagai karma. Karma ada yang berat dan juga ringan. Karma berat atau disebut juga sebagai garuka karma, biasanya ketika seseorang membunuh ibu dan ayah kandungnya, membunuh arahat atau melukai sang Buddha. Hal ini merupakan karma berat yang lebih dulu berbuah daripada karma buruk yang lain. Karma tidak memandang ia bangsa atau agama apa. Jika dia memiliki sifat jelek, maka karma tetap berjalan. Umat Buddhis selalu dididik untuk membiasakan diri mengontrol pikiran dengan cara bermeditasi supaya pikiran diarahkan pada hal-hal yang positif. Berbicara tentang waktu matangnya karma, ada karma yang kita buat pada kehidupan sekarang ini berbuah juga pada kehidupan yang sekarang. Ada juga karma yang kita lakukan langsung juga berbuah. Itulah yang disebut karma yang berbuah cepat. Tapi ada karma yang kita buat di kehidupan sekarang ini tidak berbuah sampai kita meninggal, dan itu ada efeknya pada kehidupan berikutnya. Jika dulu kita pelit, suka bikin orang susah, suka membunuh, maka kita bisa terlahir di negara yang kurang beruntung dan akan menderita. Jadi, dengan kita belajar hukum karma, kita bisa menyadari apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita kerjakan, karena masa depan kita dari hari ke hari itu semua tergantung dari karma kita. Apa yang bisa kita kerjakan berarti membentuk karma baru. Karma bukan selalu yang lampau, tetapi karma yang sekarang juga perlu kita lakukan. Sedangkan Biku Utamo Mahathera berpendapat bahwa karma artinya niat, dan karma tidak selalu jelek. Ketika kita melakukan sesuatu dengan niat tertentu, itu baru disebut karma. Karma suatu perbuatan dilakukan dengan niat tertentu dan disebut karma. Maka nanti timbullah buah karma dua macam, yaitu karma perbuatan baik dan karma perbuatan jahat. Contoh dari karma perbuatan baik misalnya toko menjadi ramai pembeli, mendapat pasangan yang baik, dan mendapat rezeki. Karma perbuatan jahat bisa melalui pikiran seseorang. Contohnya ketika kita mengumpat orang lain di dalam pikiran kita bisa mengubah karma kita. Karena itu, karma dan pengaruhnya dalam kehidupan artinya perbuatan kita yang kita lakukan dengan tubuh, ucapan, dan pikiran itu bisa mengubah jalan hidup kita. Maka dari itu, kita harus berhati-hati. Jangan melakukan kejahatan sekalipun dengan pikiran. Kita harus mengembangkan pikiran kita setiap saat dengan kata-kata yang baik. Ada 4 macam karma. Yang pertama, karma melahirkan. Yang kedua, karma mendukung yang sudah melahirkan tadi. Yang ketiga, karma yang mengurangi dari perilaku kita sendiri. Yang keempat, karma yang memotong. Karma sangat besar untuk perilaku kita dan sangat besar pengaruhnya untuk jalan hidup kita. Karena itu, berbuatlah kebajikan sebanyak-banyaknya dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan pada diri kita. Sehingga akhirnya kebahagiaan menjadi milik kita karena karma berpengaruh untuk kehidupan kita. Sang Buddha pernah membabarkan syair berikut. Apabila buah dari perbuatan buruk belum masak, maka orang bodoh menganggap hidupnya manis seperti madu. Namun apabila buah dari perbuatan buruknya telah masak, maka orang bodoh itu akan merasakan pahitnya penderitaan.